Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Bersama saya, Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Jika kami masih ada sampai saat ini, semua itu atas anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup di hari ini. Dan kami percaya bahwa hari ini kami akan mengalami kasih Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan hari ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Marilah kita membaca bersama-sama. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pagi hari ini, saat tak berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dan tentaranya baru saja pulang dari perang. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dan tentaranya tidak dapat bertemu dengan sanak saudara dan keluarga mereka karena anak, istri, dan seluruh perempuan yang bersama dengan mereka telah ditawan tentara musuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tentu sangat mengejutkan karena besar harapan Daud dan seluruh rakyat atau tentara yang mengikutinya setelah mereka tiba di tempat kediaman mereka. Mereka mengharapkan akan disambut oleh istri dan anak-anak mereka. Tetapi justru yang mengejutkan bahwa istri dan seluruh perempuan yang bersama dengan mereka ditawan oleh musuh, yaitu orang Amalek. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon anak buah Daud? Anak buah Daud menjadi sangat marah. Mereka sangat sedih sehingga saudara-saudara mereka tidak dapat menguasai hati mereka, dan akhirnya mereka hendak melempari Daud dengan batu, seolah-olah Daudlah penyebab dari semua kepedihan mereka, seolah-olah Daudlah yang menyebabkan anak istri mereka sampai harus ditawan oleh musuh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon Daud? Saat Daud tak berdaya, Daud tetap bisa menguasai dirinya. Sehingga pada saat dia tak berdaya dan terjepit, ia memilih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, respon Daud yang tepat membuat Daud kembali mendapatkan seluruh keluarga dan anak buahnya. Bahkan saudara-saudara, Daud mendapat jarahan yang sangat banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala dalam perjalanan hidup kita, oleh karena banyaknya pergumulan, persoalan, kita kadang-kadang merasa tak berdaya. Bahkan saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan terjepit, kita seolah-olah tidak memiliki jalan keluar.
Apalagi ketika kita dituduh telah menimbulkan persoalan dan kesulitan bagi orang lain. Tentu ini juga akan dapat membuat kita merasa sangat emosi dan juga tak berdaya. Tetapi saudara-saudara, teladan yang penting dari Daud hari ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki roh penguasaan diri. Daud, jika dia tidak menguasai dirinya, tentu dia juga memiliki hak dan dapat menyerang balik rakyat dan tentara yang mengikuti dia. Tentu dia juga memiliki kesempatan untuk mengatakan kepedihan hatinya. Bahkan juga Daud memiliki celah untuk emosi karena dia juga mengalami hal yang sama, kehilangan istri dan anak-anaknya. Tetapi saudara-saudara, Daud memilih menguasai dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memilih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita tidak berdaya, marilah kita memilih untuk menguasai diri kita. Dan kita memilih untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap emosi, amarah, saling menyalahkan, saling menuduh tidak akan dapat memberikan kekuatan apapun kepada kita. Bahkan justru akan membuat kita semakin lemah dan tak berdaya. Tetapi saudara-saudara, jika kita memilih untuk menguasai diri kita dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita akan melihat bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Daud mengalami hal itu ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan Daud untuk mengejar musuhnya, dan di tengah jalan Tuhan mengirim seorang penolong, yaitu pemuda Mesir, yang akhirnya menunjukkan jalan bahwa istri dan anak-anak Daud ditawan oleh orang Amalek. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saat kita tak berdaya, saat kita dalam keadaan terjepit oleh persoalan-persoalan apapun itu, pilihlah untuk menguatkan percaya kita kepada Tuhan dan kuasailah diri kita dengan baik. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan akan turun tangan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya pada saat kami tidak berdaya karena pergumulan, persoalan, kesulitan hidup kami, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu menyediakan pertolongan bahkan pada saat kami tidak berdaya sekalipun. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah menguatkan kami, bahkan menghibur kami. Bapa di surga, pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Sola Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian mengikuti renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong kami hari ini. Apa yang kami kerjakan dan usahakan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kehidupan kami sebagai suami istri, kami yang sebagai single parent, bahkan kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah pekerjaan, masalah kehidupan anak-anak kami,
Tuhan Yesus tolong kami. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia, Tuhan berkati dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.